Halo, selamat pagi siswa kami kelas 11 IPA IPS Sekolah 3 Medan. Mudah-mudahan semua dalam pikiran baik dan sehat. Kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya mengenai kompetensi dasar yang kedua, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, saya harap kalian masih ingat tentang pertemuan kita sebelumnya yang sudah membahas mengenai pengertian dari hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, apa tujuan pembelajaran kita saat ini? Yaitu kita diharapkan mampu menerangkan pengertian pelanggaran HAM dan macam-macam HAM. Kemudian kita diminta mengumpulkan berbagai data dari segala sumber, baik cetak maupun elektronik, tentang kasus-kasus pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Yang ketiga, mempresentasikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, sebagai referensi, nanti kalian bisa lihat atau kalian saksikan video yang sudah saya buat di PowerPoint sebagai tambahan. Reskrim Mabes Polri menangkap 8 tersangka tindak pidana perdagangan manusia jaringan internasional. PowerPoint yang sudah saya persiapkan. Nah, apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Nah, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dikatakan bahwa pelanggaran HAM itu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, sengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan berlaku. Nah, dari definisi ini bisa kita lihat bahwa pelanggaran HAM itu bisa saja dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Sebaliknya bisa dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seseorang maupun perorangan. Bisa dilakukan oleh negara melalui aparatnya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu terhadap individu dikategorikan sebagai pelanggaran HAM horizontal. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara terhadap rakyat disebut sebagai pelanggaran HAM vertikal. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM itu? Nah, yang pertama adalah faktor internal, bersumber dari dalam diri kita sebagai individu, meliputi sikap egoisme, ya, mementingkan diri sendiri, tidak toleran, rendahnya kesadaran terhadap HAM. Nah, rendahnya kesadaran terhadap HAM ini biasanya dilatar belakangi oleh faktor pendidikan yang masih rendah. Nah, saya berharap bahwa di SMA 1 khususnya tidak lagi terjadi hal yang seperti itu, karena sudah biasanya rendahnya kesadaran itu karena pendidikan. Kalian sudah berpendidikan tinggi. Ini contoh. Ini adalah pelanggaran HAM ketika misalnya kalian menyakiti atau membuli orang lain. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, bersumber dari luar. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan karena dia adalah seorang pejabat atau karena punya kekuasaan yang lebih tinggi, sesuka hatinya menindas atau menyakiti orang lain atau mengurangi hak orang lain. Kemudian yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ini sering terjadi. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Misalnya kita menggunakan media grup untuk sesuatu yang kurang baik atau menyakiti perasaan orang lain. Kemudian yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, pada umumnya terjadinya pelanggaran HAM itu disebabkan oleh poin yang keempat.
di negara-negara manapun kalau yang namanya kemiskinan itu masih tinggi, maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Ya. Kalau kenapa? Karena kemiskinan itu akan berdampak pada usaha untuk mendapatkan katakanlah penghidupan yang layak dengan cara apapun. Kemudian jenis pelanggaran HAM. Ada dua jenis pelanggaran HAM secara umum. Yang pertama adalah kejahatan biasa dan yang kedua adalah kejahatan luar biasa. Nah, kejahatan biasanya itu diatur di dalam undang-undang. Kalau di Indonesia kita bisa temukan di dalam kitab undang-undang pidana. Nah, contohnya apa? Pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Bahkan misalnya ketika kita menerobos lampu merah di perempatan atau persimpangan, itu adalah pelanggaran HAM karena kita sudah mengambil hak orang lain yang sejatinya itu adalah kewajiban kita. Kemudian kejahatan luar biasa, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kejahatan luar biasa ini ada hukum internasional juga, bukan hanya di Indonesia diatur tentang ini. Kenapa? Karena kejahatan luar biasa ini bisa saja dilakukan antar negara, ya, atau bisa melintasi batas negara. Nah, apa yang dimaksud dengan kejahatan genosida? Kejahatan genosida itu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok agama. Kejahatan terhadap kemanusiaan, perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang luas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap sipil. Nah, contoh kasus genosida yang pernah terjadi itu pembunuhan terhadap kaum Yahudi di Eropa selama Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Kejahatan terhadap kemanusiaan, pemusnahan itu pernah terjadi di Asia juga, di negara tetangga kita. Nah, kemudian bisa kita lihat contoh gambar ini, ya. Ini contoh perbudakan. Kemudian kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang pernah terjadi di Indonesia ada beberapa, dan bahkan sampai sekarang ini masih dipertanyakan banyak orang bagaimana titik terangnya. Nah, ini yang kasus pelanggaran HAM kategori berat, ya, atau extraordinary crime. Kemudian contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di sekitar kamu pasti ada atau mungkin ada. Itulah yang menjadi tugasmu, coba kamu identifikasi itu, kemudian lihat, amati lingkungannya, ada enggak kasus-kasus yang kita kategorikan sebagai pelanggaran HAM. Nah, kalau kamu misalnya buat dalam bentuk video atau gambar atau foto, nah itu kalian kumpulkan, itu bukan untuk saya publikasikan, hanya saya lihat aja sebagai bentuk tugas portofolio kalian. Nah, demikian pertemuan kita saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi.